Ini channel Sinaf ID, balik lagi sama gue Niko. Dan kali ini kita punya produk baru dari Logitech. Cuman gini ya, biasa kan kalau di awal itu kita ada cuplikan sedikit tentang apa yang mau kita bahas. Tapi kali ini gue nggak tahu mau bilang apa, jadi kita langsung aja masuk ke bumper ya. Juaran bakpao ya? Enggak. Ya, jadi ini barang baru dari Logitech. Ini kemarin baru rilis, makanya. Jadi gini, sebetulnya Logitech G413 SE ini, dia ada dua tipe. Dia ada satu yang TKL, dan ini yang kita punya ini yang full size. Karena ini baru rilis, yang TKL itu belum sampai ke gua. Kita belum punya barangnya, jadi ya kali ini kita reviewnya yang full size aja kali. Dan ya FYI, gue juga orangnya lebih suka yang keyboard yang full size karena dia ada numpadnya, ada arrow key dan segala macam. Itu berguna banget bagi gue, meskipun size-nya agak gede sih. Tapi ya, deal with it. Sedikit background tentang keyboard ini. Jadi dulunya itu Logitech udah pernah ngerilis keyboard G413, dan gue agak bingung sih sama nomenklaturnya si Logitech ini. Kenapa dulu ada G413, memang namanya G413 Carbon, yang sekarang ini G413 SE. SE itu apa? I don't know. Logitech juga nggak ngasih keterangan, maybe special edition atau apa gitu kan, special effect nggak mungkin kali ya. Jadi gue berasumsi ini maybe special edition. Nah, special edition yang kali ini bedanya sama yang kemarin, yang G413 Carbon itu. Wih, itu kayak nanti aja deh. Tapi kita fokusnya ke sini dulu. Jadi ini G413 SE. Kata Logitech, ini keyboard yang bakal mereka gunain untuk bersaing, untuk nembus ke market entry level, ke market budget. Tapi meskipun menurut gua sih ini nggak budget sih, to be honest, untuk keyboard mechanical begini. Especially kalau kita consider fitur-fitur dan spesifikasi di dalamnya, menurut gua sih, ya gitulah ya. Jadi langsung aja kita coba buka barangnya, kita lihat dalamnya dapat apa aja dan penampakan produknya itu gimana. Ya, jadi kita udah buka barangnya. Kita balik lagi sih ya. Tadi kotaknya udah gue buang, tapi itu seharusnya tidak saya lakukan karena gue mau nunjukin bahwa di dalam kotaknya itu kita cuma dapat keyboard. Tadi ada plastik yang buat ngelindungin si kabelnya ini. Terus kita cuma dapet ini apa ya? Important Safety, Compliance, and Warranty Information. Nggak guna. Terus ini ada sedikit manual. Oh oke. Jadi ini ada, dia cuma ngenulis. Oke, dia ada ngenulis. Ini tombol FN. Terus loop plus tombol function apa, dia bakal jadi apa gitu. So ini ada brightness-nya, terus ada search kalkulator, musik, ini ada previous, pause play, next, mute, volume, and then terakhir ini ada lampu yang di sekelilingnya itu ada logo putar searah jarum jam. Itu, nanti kita lihat itu apa. And itu doang, dan terakhir kita cuma dapetin ya stiker Logitech G tercinta. Tadi kotaknya kan simple, isinya juga simple. Sekarang kalau kita lihat secara fisik, ini juga sebuah keyboard yang simple. Ini keyboard full size, ya kan? Terus di bagian functionnya itu ada beberapa function ya, yang bisa kita aktifin. Terus ini kabelnya udah integrated, nggak bisa kita cabut, nggak kayak keyboard kayak 512 kalau nggak salah bisa ya. Terus yang Pro X kan bisa, jadi yang ini nggak bisa. Sekilas sih kalau gue lihat, di bagian topnya ini lumayan cantik sih menurut gua sih. Ini bahannya aluminium alloy dan dia ini finishingnya brush metal gitu. So ini sangat premium nampaknya. Cuman di bagian belakang ini full plastik, dan plastiknya itu datang dia dari sini gitu loh. Dia masuknya dari sini. Ini semuanya plastik. Oke, dia sebetulnya solid sih. Jadi nggak nampak kayak dia nggak ada masalah rattle, flexing dan segala macam. Oh ini keras banget, cancuk. Cuman karena dia pakai plastik yang seperti ini, nggak tahu ya, kalau gue pribadi sih gue merasa ini jadi cheap banget gitu menurut gue. Selebihnya sih di bagian belakang kita cuman ada 5 buah ini kayak rubber fit gitu biar keyboard lo nggak goyang-goyang pasti pakai.
dan ada stiker part number / real number gitu. Ini nggak penting. Next feature sih, ini ada riser di bagian belakang. Cuman risernya ini nggak tahu ya, ini mungkin karena masalah budget juga kan. Jadi risernya ini hanya bisa naik satu level, unlike keyboard kayak 512, 910 atau si Pro X itu risernya itu 2 levelnya. Dia bisa naik setengah, bisa naik full. Tapi yang ini hanya full doang. Kalau dari segi ergo, ya ceritanya gini ya. Gua ini kan biasa lah anak kantoran. Gua kerjanya kebanyakan pakai laptop. So, gua doyan pakai keyboard yang flush, yang tipis. Ya kayak keyboard laptop gitulah, especially di laptop Lenovo yang pakai keyboardnya Lenovo ThinkPad gitu. Itu gua suka banget. Dan kalaupun gua main di PC, itu kebanyakan gua pakai Logitech yang MK220 yang dia tombolnya full, semuanya ada, tapi dia size-nya kecil dan tipis. Itu penting. Nah, somehow content planner kita, dia ngerasa gua seorang noob keyboard yang nggak suka keyboard mechanical, bakal keren banget kalau gua nge-review keyboard mechanical. So, dari segi ergo sih, nggak banyak yang bisa gua bilang, dan gua juga nggak bakal masukin video typing testnya gua pakai keyboard ini, karena itu bakal memalukan sekali sih menurut gua. Dari segi ergo ya, tadi gua ada sempat ngetes. Cukup nyaman sih sebetulnya sih, meskipun it's not my favorite. Tapi itu personal preference. Next, ngomong-ngomong soal switch. Tadi kalian perhatiin di dalam keyboard, di dalam kotaknya itu kita nggak dikasih kayak keycap puller atau switch puller seperti yang Pro X. Ingat, Pro X itu keyboardnya yang hot swap. Nah, kita nggak dikasih keycap puller ataupun switch puller. Jadi kalau mau ganti keycap ya kita harus cabut secara manual. Dan switch-nya ini juga nggak hot swap. Artinya nggak bisa kita sembarangan cabut-cabut gitu aja, unless lu kalau mau ngerusakin keyboardnya lu. Ngomong-ngomong soal switch, biasanya kalau di keyboard kan ada ditulis tuh, misalnya dia pakai switch Cherry MX yang blue kayak, atau brown, atau red, dan segala macam. Atau kalau di Logitech itu mereka punya antara GX atau Romer G. Dan itu biasa ada tulis tactile atau linear atau apa. Di keyboard ini, pilihan switch-nya cuma satu. Dan ini nggak ditulis, ini switch apa. Cuma ditulis tactile mechanical switch. Barang gaming masa gitu ya? Cuman, karena kalian udah ngeklik video ini, gue udah sempat nge-research juga. Dengan kata lain, gue cari di Google ini keyboard pakai switch apa. Dan keyboard ini pakai switch Cina. Ya, switch keyboard ini dia pakai switch Longhua. Jadi switch Longhua itu, dia basically switch yang hampir sama dengan switch Kailh. In fact, mereka itu satu pabrikan. Jadi, tunggu dulu. Longhua, LH. Kalau Kailh kan KAILH. Apakah Kai Longhua gitu ya? Oke. Nah, jadi switch Kailh dan Longhua ini, pada dasarnya mereka satu pabrikan. Nama pabrikannya itu Kaihua Electronics. Dan di sini, di websitenya juga ada ditulis, perbedaan switch Longhua dan Kailh itu cuma ada di lifespan-nya mereka. Jadi kalau Kailh itu 70 juta kali klik, Longhua ini hanya 50 juta kali klik. Meskipun gua nggak tahu ya, orang pakai keyboard bisa sampai segitu nggak kliknya. Cuman ya itu, jadi bisa dibilang Longhua itu switch yang lebih di bawahnya Kailh lah. Pengalaman gua sendiri dengan switch Kailh itu gimana ya? Kalau soal di keyboard sih, gue belum ada pengalaman soal durability-nya. Cuman switch Kailh, terutama yang di mouse itu, gue benci banget karena itu cepet banget rusaknya. Di beberapa mouse gue udah gue ganti jadi yang Omron. Jadi I'm not a big fan of Kailh switch. Nah, meskipun ini keyboard pakai switch yang entry level, ini harganya juga katanya entry level. Cuman fitur-fitur kayak di keyboard gaming misalnya kayak N key rollover, kalau nggak salah namanya 6 key rollover atau apa ya, itu bisa dipastiin itu nggak ada di keyboard ini. Jadi lu kalau main game udah aman lah, lu meskipun tekan beberapa kombinasi itu tetap aman, semuanya tetap ke register. Dan desainnya juga cukup menarik. Cuman masalah harga. Keyboard ini kan tadi gue bilang dia datang ada 2 versi. Ada yang versi full size yang kayak kita punya kali ini, ada juga yang versi TKL. Harganya itu kalau yang versi full size itu SRP-nya ada di 1.099.000. Itu harga yang jauh di bawah 1.100.000, kayak mesti banget ya kan, 1099 gitu.
Dan yang versi TKL-nya itu di 999.000. Katanya sih entry level, tapi gue nggak ngerti itu entry levelnya di mana. Dan lu bisa dengan mudah cari keyboard di merek-merek lain gitu ya. Dan harganya paling 600-800 ribuan. Lu udah bisa dapat yang speknya setara gitu. So, I don't know, Logitech itu lagi mikirin apa pas buat keyboard ini. Tapi ya oke, produknya udah datang. Mungkin orang kalau beli Logitech itu ya beli, kita tahu lah Logitech itu build quality-nya seperti apa. Bisa dibilang mereka itu udah leader soal build quality kalau menurut gua ya. Jadi kemungkinan orang beli keyboard ini pasti cari build quality-nya. Satu lagi, maybe hal ini yang terakhir tentang keyboard ini. Jadi keyboard ini seperti G435, itu headset Bluetooth yang kemarin gua review. Seperti halnya dengan headset itu, keyboard ini didesain buat plug and play. Jadi lu nggak perlu aplikasi apa-apa. In fact, Logitech G Hub juga, keyboard ini nggak bisa dikonekkan ke Logitech G Hub sama kayak headset kemarin. Jadi lo colok, pakai, udah gitu doang, selesai. Lampu RGB-nya juga, ini lampunya nggak punya RGB, dia backlight-nya itu hanya warna putih doang, meskipun modenya bisa lo setel-setel dan brightness-nya bisa disetel. Gua tunjukin aja langsung kali ya. Ya, jadi setelah nyala, ya kira-kira tampang keyboardnya itu seperti inilah. Backlight-nya hanya warna putih, ini tombol FN di sini, jadi ini F2. Lu bisa setel brightness-nya tinggiin, ini udah full berarti ya. Terus bisa lu rendahin sampai lu matiin. Dan yang tadi gue bilang, yang logo lampu yang ada putaran ke arah kanannya itu, ke arah clockwise-nya itu adalah untuk nyetel backlight-nya ini, modenya. Jadi lu bisa setel kayak yang ular gini. Tadi yang full, ini yang ular. Terus ini ada, oh ini ada ini, gimana sebutannya ya? Ketika lu tekan dia bakal berlampu gitu. Itulah dia. Dan yang terakhir, ya random atau gue nggak tahu juga ini sebutannya apa, tapi begini. Ya, udah sih. Kayaknya itu aja yang mau gue bilang soal keyboard ini. Apalagi ya, ini keyboard entry level. Terus, oh ya satu lagi mungkin ya. Kalau ngomong soal entry level, gue jadi keinget sama G213 Pro Digi. Jadi itu keyboard kalau nggak salah tuh harganya juga di bawah keyboard ini. Fiturnya gimana ya? Maybe next time kita buatin head to headnya aja kali. Tapi ya oke, gua rasa gitu aja deh yang mau gue bilangin soal keyboard ini. Jadi buat kalian yang nyari keyboard yang entry level, ini bisa aja jadi option buat kalian. Tapi balik lagi ke kalian deh, kalian ngerasa worth it nggak dengan harga segitu, dapatnya cuman segini. All in all, iya jadi thank you for watching. Gue harap video ini bisa ngasih informasi baru ke kalian. Dan seperti biasa deh, kalian kalau tertarik sama keyboard ini, gue ada cantumin link di deskripsi. Itu ada marketplace terpercaya di mana lu bisa nyariin keyboard ini. So, gue Niko. See you again di video selanjutnya.